Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Anina Saheri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar kembali untuk persiapan SKB CPNS di tahun ini. Nah, kita akan membahas tentang angka kredit untuk pengusulan jabatan fungsional atau pangkat dosen berdasarkan POPAK tahun 2019 plus suplemennya. Namun, sebelum kita bahas soalnya, teman-teman boleh perhatikan tabel ini dulu ya, yaitu terkait dengan 3 kelompok pengusulan jabatan fungsional atau pangkat dosen. Nah, di situ ada yang warna merah, yaitu naik jabatan reguler. Yang disebut dengan reguler itu ya berdasarkan urutannya. Jadi, misalkan asisten ahli ya ke lektor, lalu dari lektor ya ke lektor kepala, lalu dari lektor kepala ya ke profesor. Jadi berurutan. Sementara di situ ada loncat jabatan. Oke, loncat jabatan ini maksudnya gini teman-teman, contohnya. Misal dari asisten ahli, dia langsung ke lektor kepala. Atau bisa juga dari lektor langsung ke profesor. Namun ada angka kredit yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga ada naik pangkat dalam jabatan yang sama. Contohnya itu di lektor, teman-teman bisa lihat. Di lektor itu ada pangkat penata dan juga penata tingkat 1. Nah, itu masih dalam satu jabatan. Itu disebut dengan naik pangkat dalam jabatan yang sama. Atau di lektor kepala. Di lektor kepala itu ada 3 tuh ya. Pangkatnya ada pembina tingkat 1 dan pembina utama muda. Itu ketika dari pembina ke pembina tingkat 1, itu berarti dia naik pangkat dalam jabatan yang sama. Atau di profesor itu ada pembina utama madya dan pembina utama. Nah, dari pembina utama madya ke pembina utama itu yang disebut dengan naik pangkat dalam jabatan yang sama. Bisa dipahami ya teman-teman, insyaallah. Nah, di sini ada angka kredit minimal yang harus dipenuhi. Contoh, asisten ahli itu setidaknya harus 150. Lalu di lektor untuk pangkat penata dia itu 200. Nah, di sini berarti kalau mau naik pangkat dari asisten ahli ke lektor penata, maka dia butuh 50 karena 200 dikurang 150. Contoh lainnya, misal dari asisten ahli mau ke lektor kepala, yaitu untuk pangkat pembina. Pangkat pembina itu angka kredit minimalnya adalah 400. Jadi 400 dikurang 150 berapa teman-teman? 250 ya. Jadi dia butuh 250 angka kredit, nilai angka kredit untuk sampai ke lektor kepala. Jadi caranya bukan 200 ditambah 300 di lektornya itu, bukan, karena pengertian dari 200 dan 300 itu adalah angka kredit minimal untuk berada di pangkat atau juga jabatan akademik tersebut. Oke, kita langsung ke soal ya teman-teman. Soal nomor 1. Dari jabatan asisten ahli dengan pangkat penata muda tingkat 1 yaitu golongan 3B untuk menjadi lektor dengan pangkat penata atau golongan 3C membutuhkan titik-titik angka kredit untuk kenaikan jabatannya. Nah, ini tadi yang ada di contoh ya teman-teman. Kalau untuk pangkat penata muda tingkat 1 atau asisten ahli golongan 3B ini itu kan 150 angka kredit minimalnya. Sementara kalau yang 3C ini itu 200. Jadi jawabannya bukan 200, melainkan 200 dikurang 150. So, the answer is D, 50. Dia butuh 50 untuk berada di golongan 3C atau di pangkat penata pada jabatan lektor, gitu ya. Nomor 2, lektor dengan pangkat penata tingkat 1 atau golongan 3D harus memiliki minimal titik-titik angka kredit. Nah, jawabannya 400, 300, 200, atau 100. Tadi kita tahu ya teman-teman, kalau asisten ahli aja, itu angka kredit minimalnya 150. Berarti yang jelas bukan D. Lalu untuk lektor penata dengan golongan 3C, itu 200. Nah, ini
Untuk penata tingkat 1 atau golongan 3D itu di atasnya 3C, di atasnya 200 dong tentunya. Maka jawabannya antara A dan B, antara 400 dan 300. Dan jawabannya adalah yang B, 300. Karena untuk 400 itu adalah angka kredit minimal pada lektor kepala dengan pangkat pembina atau golongan 4A. Nomor 3, angka kredit minimal yang harus dimiliki untuk melengkapi kolom di atas yaitu titik-titik. Di situ ada kolom untuk lektor kepala dengan pangkat pembina, pembina tingkat 1 dan pembina utama muda. Dan untuk golongannya ada golongan 4A, 4B dan 4C. Untuk angka kredit minimal pembina dengan golongan 4A itu 400. Untuk pembina utama muda dengan golongan 4C itu 700. Yang ditanya adalah pembina tingkat 1 dengan golongan 4B. Dan jawabannya bukan 400 dong, karena 400 itu yang 4A. Dan juga bukan yang 700, karena yang 700 adalah yang 4C. Jadi kalau nggak 500, 550. Dan jawabannya adalah 550 yang C. Untuk ini teman-teman bisa cek lagi tabel ini ya. Di situ kita lihat angka kredit minimal untuk asisten ahli dengan golongan 3B. 3B 150, 3C 200, 3D 300. 150, 200, 300. Lalu 4A. 4A 400, 4B 550, 4C 700. 400, 550, 700. Itu ada di lektor kepala. Lalu untuk profesor ada 850, untuk 4D dan 4E ada 1050. Jadi kita urutkan lagi dari angka kredit yang asisten ahli yang 3B 150, 200, 300, 400, 550, 700, 850 dan 1050. Kita ke soal nomor 4. Dari jabatan akademik profesor dengan pangkat pembina utama madya atau golongan 4D untuk menjadi profesor dengan pangkat pembina utama golongan 4E. Jadi 4D ke 4E membutuhkan titik-titik angka kredit untuk kenaikan jabatannya. Yang A, B, C, atau D. Teman-teman tadi kita tahu kalau yang 4D itu angka kredit minimalnya 850. 4E itu 1050. Namun jawabannya bukan yang A ataupun yang B. Karena pertanyaannya adalah butuh berapa untuk kenaikan jabatan dari yang 4D ke 4E. Tinggal kita kurangi 1050 dikurang 850, yaitu jadinya jawabannya yang D, 200. Cukup bisa dipahami ya teman-teman, insyaallah. Nomor 5, mana yang merupakan contoh kenaikan jabatan dalam jabatan akademik dosen yang sama? Yang A, penata muda tingkat 1 ke penata. Kalau yang ini penata muda tingkat 1 itu untuk asisten ahli ya, ke penata. Kalau itu naik jabatan secara reguler. Nah, yang B, penata tingkat 1 ke pembina. Penata tingkat 1 ini lektor. Lalu pembina itu adalah lektor kepala. Jadi ini juga naik jabatan secara reguler. Nah, yang C, pembina tingkat 1 ya, ke pembina utama muda. Nah, ini nih. Ini jabatan akademiknya sama, yaitu sama-sama di lektor kepala. Tadi lektor kepala kan ada pembina tingkat 1 dan pembina utama muda. Jadi jawabannya adalah yang C untuk kenaikan jabatan dalam jabatan akademik dosen yang sama. Sementara kalau yang D, pembina utama madya ke pembina utama. Nah, untuk ini pembina utama madya itu profesor, pembina utama itu juga profesor. Jadi masih dalam satu jabatan akademik.
Nah, berarti jawabannya ada dua ya teman-teman, yaitu C dan D. Karena C dan D itu kenaikan jabatan yang masih dalam satu jabatan akademik dosen. Kalau yang C itu masih sama-sama di lektor kepala, sementara kalau yang D itu masih sama-sama di profesor. Oke. Alright. Ini video kita di pembahasan tentang ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bareng Anino Saheri. Semoga videonya bermanfaat dan semoga takdir baik Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sehingga kita bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kemendikbud atau Kemenristek Dikti melalui pembukaan CPNS di tahun ini. Alright, remember to like, comment, share, and subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi teman-teman sehingga kita bisa belajar sama-sama. Okay, that's all. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.